Oke, judulnya ya mungkin masih umum. Kemarin saya mencoba membuat suatu kata yang sebenarnya juga memiliki suatu konotasi khusus begitu, tapi karena saya khawatir menimbulkan banyak pertanyaan awal yang mungkin kurang nyaman begitu, ya udahlah ini eh, kata tadi saya rubah yang normatif lagi. Maka judulnya faktor penyebab penyakit. Tapi penyakit ini yang faktornya itu bukan faktor non infeksi ataupun degeneratif ya. Apa ini? Ya, mari kita mulai secara perlahan, Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan mengungkapkan secara perlahan begitu ya, supaya nantinya bisa lebih bisa ditangkap gitu ya, sehingga nanti kami harapkan bisa menjadi suatu modalitas untuk kita diskusi ya, karena dalam setiap acara talk show ini selalu diikuti dengan diskusi-diskusi yang sangat interaktif, sangat intens, sangat kekeluargaan, dan saya sangat gembira dalam hal ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini akan saya tunjukkan ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini peta ini tentu kalau yang suka melihat tentang masalah perkembangan, bagaimana keadaan kondisi kesehatan dunia begitu ya, ini pasti bertanya-tanya ini, terutama yang merah. Judulnya pun juga di atasnya juga saya kasih background merah juga ya, peta grafis faktor penyakit. Dan ini yang menjadi perhatian adalah proporsi sampai mencapai 50% dari faktor spiritual. Ah, ini apa ini? Dan saya tidak diberikan ini apa namanya kisi-kisinya oleh seorang rekan profesor di bidang epidemiologi ini. Ya, oke, tidak jadi masalah. Saya akan mencoba ya. Kalau masalah sosial, kemudian fisik ya, itu proporsinya menjadi semacam ada kebergeseran ya, tapi masih sekitar 25% ya. Kalau kita gabung masih oke lah itu ya. Psikis ya naik gitu 25% ya, karena situasi pandemi ini tentunya membuat masyarakat luas ya, terutama masyarakat yang sudah dewasa begitu ya, itu mengalami was-was, mengalami suatu kekhawatiran yang sangat meningkat, sehingga memengaruhi faktor psikologisnya, bisa saja menjadikan ini menurunnya imunitas maupun juga katakan kerentanan untuk penyakit ini juga akan lebih katakan lebih tinggi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi yang menjadi perhatian, oleh karena itu nanti saya bahas agak belakangan ya, sehingga saya memerlukan waktu mungkin sekitar ya 15 menit sampai ya sampai 30 menit mungkin ya, kalau nanti panjang, tapi saya usahakan efektif, tidak terlalu panjang ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya akan memulai dulu faktor yang psikis atau psikologis dulu ya. Karena ini umumnya sudah dikenali, tapi akan lebih saya spesifikkan ke dalam suatu ya persentase lah gitu ya, supaya mudah diingat gitu ya. Oke, misalnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa emosi ya. Jadi pengertian psikologi tadi saya tarik ke dalam benang merahnya dalam suatu terminologi emosi ya. Oke, bagaimana emosi ini ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan kita. Artinya dia menjadi faktor yang sangat signifikan gitu. Oleh karena itu angka 20% tadi saya ya oke aja gitu ya. Oke, mari kita amati bersama. Nah, ini marah. Ya, ini saya kuantitatifkan dengan angka ini supaya mudah diingat ya Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi jangan ini diformalitaskan, oh seolah-olah marah 5 menit gitu ya. Ya nanti saya marahnya 10 menit aja, kan kalau 10 menit malah nggak jadikan masalah, bukan begitu ya. Tapi artinya itu gambaran kuantitatif itu memudahkan betapa faktor marah ya selama 5 menit ini membuat imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu kita kan di masyarakat luas kita ya sering melihat gitu ya berita-berita masyarakat atau ya beberapa kelompok orang itu mengalami suatu depresi tertentu,
Ya terutama disebabkan oleh ya tadi aneka macam permasalahan, ya terutama hal ini saya lebih mengkerucut aja bicara tentang masalah kondisi pandemis ya. Karena otomatis Bapak dan Ibu sekalian dengan adanya protokoler yang salah satunya adalah kita membatasi suatu aktivitas sosial ya dengan social distancing-nya tadi, otomatis ini juga akan mengurangkan ya income sampai beberapa masyarakat tertentu nih, beberapa kelompok ini mengalami sesuatu kondisi resesi ya. Artinya betul-betul ini sangat juga memprihatinkan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, angka ini saya coba saya jadikan upaya ya untuk memudahkan Anda 5 menit saja marah-marah. Ya. Padahal marah itu kan manusiawi kan Bapak dan Ibu sekalian. Marah itu bisa saja sesuatu hal yang bisa saja itu masih orang membela diri. Oh itu positif saja Wong, karena kalau orang nggak marah daripada dongkol disimpan nanti larinya ke jantung dok katanya. Ya saja katanya. Itu juga ada benarnya, tetapi nanti akan lebih memahami lagi ketika nanti saya membahas tentang masalah spiritualitas ya. Marah saya kaitkan dengan masalah spiritualitas ini bagaimana ini. Nah, nanti supaya ya tidak hanya sekedar dipahami tapi nanti bisa jadi bahan permenungan kita Bapak dan Ibu sekalian. Oke ya. Ini gambaran secara sederhana dulu dari aspek psikologis ya, secara kejiwaan. Dan ini berusaha saya kuantitatifkan, artinya itu digambarkan dengan angka-angka ya. Walaupun tentu ini jangan diterjemahkan ini artinya itu secara saklek formal ya begitu ya. Artinya itu ini sekali kan gambaran ya. Kan gambaran boleh aja misalnya Anda misalnya menulis oh marah selama 10 menit maka akan terjadi depresi 10 jam ya boleh aja ya boleh aja. Tapi ini tentunya berdasarkan pertimbangan psikologis karena ini waktu melakukan survei penelitian juga melibatkan para ahli neurologi ya, artinya itu di bidang saraf terutama tentunya neurologi patologis kaitannya dengan bagaimana sistem persarapan ini yang akan mengganggu kesehatan. Dan ini yang menjadi inisiatornya ya, ini adalah seorang profesor di bidang epidemiologi ya, di bidang sesuatu kaitannya dengan penyebaran penyakit di masyarakat luas gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu, kita ingat ya, kalau Anda marah 5 menit saja yang Anda simpan begitu ya, maka ini akan menyebabkan Anda mengalami suatu kondisi kekacauan mental ya, kekacauan dari batin Anda ya, Anda mengalami depresi selama 6 jam. Jadi Anda harus membayar istilahnya begitu ya, harus membiayai kemarahan Anda itu dengan menggerus sesuatu ya nilai-nilai kesehatan Anda ya. Itu perbandingannya sampai berapa bayangkan aja kalau 5 jam dibanding 5 menit dibandingkan dengan 6 jam ya. Berarti kan 5 dibanding dengan 360 ya, 5 dibanding 360 ini kan proporsinya sangat besar sekali ya. Oke, yang artinya ketika Anda melakukan marah ini Anda harus membiayai dengan menggerus kesehatan Anda sampai sekian kali lipat ya, lebih dari ya hampir 70 kali lipat gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ini dendam dan kepahitan yang Anda simpan ini ya, menjadikan runtuhnya imunitas Anda ya, sehingga Anda akan mengalami kerentanan untuk tertular aneka penyakit ya. Tentunya kalau dalam hal ini ya kekhawatiran Anda adalah kaitannya dengan masalah COVID-19 bukan? Karena ini memiliki suatu intensitasnya atau kecepatan untuk terjadinya penyebaran ya, atau transmisinya luar biasa ini. Nah, ini tentu harus mendapatkan perhatian kan. Padahal juga kembali lagi kalau Anda mau melakukan defense gitu ya, pembelaan diri, loh dok, dendam dan kepahitan itu kan bersifat privasi dok, dan itu kan manusiawi aja. Oh iya memang betul sekali lagi, semuanya ini ranahnya masih seolah-olah itu
ada di dalam dunia kehidupan keseharian kita dan tidak bisa terhindar hal kali itu. Oke. Defense atau pembelaan Anda saya kira juga logik ya, tetapi nanti kita akan lebih menggunakan kacamata secara hati nurani ya, atau budi kita gitu ya. Karena ini pun juga kan sifatnya privasi juga gitu ya. Jadi ada keberimbangan ya, supaya benar-benar ini menjadi permenungan kita sehari-hari, karena ini ternyata menjadi sorotan dunia bahwa salah satu negara Indonesia ini memiliki tingkat hate speech-nya yang sangat tinggi ya, bahkan cenderung tidak hanya hate speech ya, udah saling memfitnah, saling menghina, saling mencaci maki, saling bahkan buliannya itu sampai tingkat yang apa ya, menurut saya sudah sampai ke tingkat yang sadistis gitu ya. Misalnya orang halal darahnya, bayangkan itu statement itu ya sangat bergidik gitu ya. Anda paham kan yang namanya halal darahnya itu, paham kan? Artinya itu dia boleh dibunuh gitu, bayangkan aja Bapak dan Ibu sekalian. Apapun ya itu latar belakang dogma ataupun mungkin kaitannya dengan faktor ya kepercayaan dan sebagainya, tapi kalau itu dinyatakan secara terbuka sebagai suatu bentuk yang mungkin dianggap ini sebagai sesuatu statement katakanlah komitmen keagamaan misalnya gitu, tapi ini akan membuat miris ya, membuat sesuatu kecemasan, ketakutan yang tentunya berdampak negatif ya, nanti akan kita bahas. Oleh karena itu saya tidak akan membahas masalah agama ini tentunya ya. Yang saya bahas adalah spiritualitas ya. Jadi masalah spiritualitas ini tentunya lebih bersifat universal ya. Oke, kita lanjut. Stres itu suatu kondisi di mana Anda merasa tertekan ya, aneka macam ini. Dan itu juga kembali lagi ini keseharian ya, sekali lagi keseharian. Jadi manusiawi lah mungkin orang akan mengatakan begitu. Ya dok, kan namanya stres kan ya wajar aja. Dulu saya punya penghasilan yang cukup baik gitu ya, bisa mencukupi, dalam artian mencukupi itu secara nyaman begitu. Sekarang ini dengan kondisi pandemi ini ya, bisnis saya bahkan bangkrut misalnya. Gimana nggak stres gitu ya. Ya, tapi tentu yang saya catat di sini stres yang berlarut-larut ya. Artinya stres Anda ini menjadikan Anda terpuruk ya. Anda menjadi hancur ya. Ada seseorang yang mengalami stres tapi bisa membal ya. Artinya langsung merespon untuk justru dia bagaimana bisa serve people ya, artinya itu bisa mengatasi stres dengan baik, dan stres itu dianggap sebagai suatu batu ujian untuk dia meningkat lebih tinggi. Nah ini kan banyak masyarakat kita yang punya kemampuan semacam itu kan, dan yang kita harapkan ya semacam itu, dan itu harus bisa ya kita teladani ya, dan kita jalani, jangan kita teladani doang, kita jalani juga hal kayak gitu ya. Siapa sih yang tidak stres? Hampir semua bidang ya. Tidak hanya perekonomian aja ini ya, tapi di berbagai segi, karena masalah social distancing ini ya, merupakan kecenderungan yang sangat kuat kan. Manusia itu kan disebut sebagai homo hominis socius gitu ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, makhluk sosial harus melakukan suatu interaksi yang intens, tapi ini kita harus justru melakukan social distancing ya, harus memberikan jarak itu. Ini kan sesuatu yang sangat memengaruhi kejiwaan kita ya. Jadi sekali lagi stres yang berlarut ini akan mengganggu, terutama ya kalau dari aspek secara sekali lagi ya secara medis fisiologisnya ya, artinya itu dari segi kesehatan kedokterannya lah gitu ya, itu pastilah ya, stres itu udah langsung kita ketahui itu akan berlebihannya asam lambung ya, sehingga akan mengganggu pencernaan ya. Oke, kita lanjut Bapak dan sekalian. Mudah khawatir ya, kekhawatiran yang terus menerus gitu ya, ini akan menjadikan permasalahan nyeri punggung. Ya sebenarnya juga kalau kita telusuri tentang masalah patoneurologis itu ya, itu bisa kita
apa ya namanya kita jelaskan, walaupun tentunya tidak bisa persisten ya, artinya seperti misalnya khawatir hanya A nanti nyeri punggung A gitu ya, artinya itu paralel gitu ya. Ya tidak ya, namanya karena faktor psikologis, tapi memang adanya nyeri punggung itu disebabkan ketika seseorang khawatir ya, ini mengaruhi tentang masalah, satu tentu kaitannya dengan masalah sirkulasi darah ya, sirkulasi darah yang tidak efektif atau tidak lancar ya, terutama bagian punggung. Punggung ini merupakan penopang tubuh kita, bukan? Nah, ini dia akan mengalami sesuatu hal yang berat ya, kemudian juga mungkin menumpuknya beberapa sisa-sisa dari metabolisme ya, misalnya asam urat misalnya, karena apa? Orang yang khawatir seperti tadi kan, dengan sirkulasi darah yang tidak lancar, mungkin juga akan cenderung menjadi asam dan sebagainya. Ini tentunya masih bisa dilacak lah ya dari aspek medikalnya ya. Tapi ini sekali lagi kita bicara dulu yang hal sederhana aja ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau kita mudah tersinggung ya, bahkan ada beberapa para pengamat di bidang psikologi behavior ya, itu mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang dulu sangat dikenal dengan keramah tamahannya dan sebagainya, ternyata dari data pengamatan di YouTube itu ya, itu ternyata bergeser ya, dengan aneka ya lalu lalangnya yang sangat intensif dalam dunia online ya. Ini ternyata menjadi masyarakat yang mudah tersinggung ya. Ya kenapa demikian? Karena dengan adanya online system ini ya, orang bisa dengan mudah ya menimpuk istilahnya gitu ya, atau membuli seseorang itu bisa dengan cara sembunyi-sembunyi gitu. Dan itu dengan mudah ya, karena dia hanya menggerakkan jari-jari tangannya, itu sudah bisa dilakukan. Nah, ini mungkin juga kembali lagi kekurang dewasaan ya, atau ketidakberimbangan antara perkembangan di dalam dunia teknologi, terutama teknologi informasi nih Bapak dan Ibu sekalian, dengan kedewasaan masyarakat secara umumnya. Ini jelas sekali nampak ketimpangannya ya, sehingga begitu sering kita mendengar adanya kasus-kasus hate speech sampai ke ya beberapa apa ya namanya pembulian, bahkan juga caci makian yang ya luar biasa lah ya kita sudah. Tapi ya moga-moga nanti proses ini tidak akan lama ya, terutama momen dari adanya pandemi ini dijadikan suatu dasar untuk lebih mempercepat kedewasaan untuk berubah ya, menjadi masyarakat yang dewasa dan sebagainya. Karena dengan adanya pandemi ini kan hal yang sangat simpel kan, mau tidak mau ya kita dipaksa. Ya bukan? Contoh misalnya, ketika Anda tidak memperhatikan lingkungan Anda, misalnya ya dimulai dari keluarga lah. Misalnya keluarga Anda ada yang terinfeksi ya, COVID-19 gitu. Anda tidak peduli, ya pasti akan menular kepada Anda. Ya kan? Lebih luas lagi kepada masyarakat nanti misalnya. Anda sudah divaksin yang kedua ya, atau itu dosis yang kedua sudah disuntikan, tapi Anda masih ngerangsek aja untuk wah ini saya harus vaksin boostering ini ya, misalnya begitu kan. Ini kan Anda berarti mementingkan ego ya. Karena sampai sekarang ini belum mencapai 50% aja belum ya. Baru sekitar 40-an% ya dari jumlah yang memiliki kelayakan divaksin ya. Belum lagi nanti kalau anak-anak di bawah 12 tahun pun bisa divaksin ya. Ini tentunya bertambah besar lagi angkanya, jadi menurun artinya itu perbandingan ya atau persentasenya ya. Kalau sekarang ini mungkin 40, kalau nanti ditambahkan dengan anak ya berarti belum mencapai ya, mungkin baru 35%. Bayangkan aja, ini kan kita masih PR-nya masih cukup panjang ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Oh ya, tadi apa kalau seseorang yang mudah tersinggung ini ya, efek kesehatannya apa yang akan dialami? Ya, seseorang kan mengalami selalu gelisah ya. Orang yang tersinggung itu sebenarnya akan mengalami kegelisahan ya, sehingga nantinya hormon melatoninnya juga tidak akan bisa bekerja dengan baik,
sehingga akan mengalami juga kesulitan orang untuk beristirahat ya dengan cara tidur. Nah ini yang namanya ya lebih dikenal ya, masyarakat kita sudah lebih mengenal istilah medicalnya ya, insomnia gitu ya. Itu adalah kesulitan untuk Anda istirahat tidur. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ya, kebingungan ya, atau mengalami semacam gundah ya, atau mungkin sekarang mungkin orang lebih populer dengan istilah galau gitu kan. Ya, ini apa yang akan menyebabkan Anda akan mengalami bahwa sekali lagi ini tulang masih sama yang seperti tadi ya, ada gangguan tulang belakang ya, terutama bagian bawah ya, bagian bawah itu bagian panggul ya. Ini Anda akan mudah merasa pegal begitu ya, sehingga Anda sering menggeliat begitu ya, karena Anda padahal tidak melakukan suatu aktivitas yang signifikan gitu, tapi Anda merasa pegal-pegal ya. Karena ini Anda mengalami kegelisahan, dan ini juga kalau kita kita lacak ya secara medikal ya, seperti penjelasan di depan tadi ya, seseorang yang sering melakukan hal-hal yang mirip ya dengan masalah kebingungan dan galau tadi ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan ini ternyata dari beberapa penelitian secara medikal ini memang benar ya, memengaruhi kondisi ginjalnya ya. Kenapa? Ketika seseorang mengalami ketakutan itu kerja ginjal menjadi tidak begitu efektif ya, karena beberapa hormon yang mendukung tentang masalah efektivitas bagaimana ginjal ini bekerja ya sebagai organ penapis ya, dia harus menyaring sekian banyak jumlahnya darah ya yang harus dilewati, dan darah itu memuat ya aneka macam ya, kalau masih nutrisi ya masih oke lah ya, tapi ada beberapa zat-zat kontaminan ya. Kontaminan itu sesuatu yang tidak diperlukan, dan itu nanti ginjal akan melakukan penapisan dan akan ya menyaring ya, akan menghentikan, dan dia akan menjadi sumber akumulasi aneka macam residu-residu. Ini tentu kan menjadi berat ya. Apalagi pada saat seseorang takut, orang yang nervous itu seluruh daripada performan organ itu menurun Bapak dan Ibu sekalian ya. Jantung Anda akan tambah berdebar lebih kencang ya, untuk mengimbangi supaya tadi sirkulasi darah itu bisa mendekati normal begitu ya. Kemudian sisi yang lain dari organ-organ yang metabolismenya harusnya bisa memadai ya, memenuhi dari kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh, ini ternyata juga akan cenderung menjadi semacam tekor ya. Nah, karena kondisi yang semacam ini ya, defisiensi dari aneka macam ya kerja tubuh tadi, ini akan menyebabkan ginjal Anda menjadi paling berat ya, yang menerima beban ya, sehingga dia rentan untuk terjadi penyakit ginjal. Oke, kita lanjut Bapak. Nah, ini kebiasaan berpikir negatif. Nah, ini kembali lagi juga ketidakdewasaan ya. Jadi ini tentunya masalah kebiasaan berpikir negatif ini juga banyak dipengaruhi masa lalu, perkembangan dari kehidupan Anda ya. Nanti teori-teorinya nanti sedikit akan saya ungkap ya. Saya tidak mungkin membicarakan secara mendetail ya. Nah, ini kalau Anda selalu artinya itu memandang segala permasalahan itu dengan sisi gelap ya, ini akan menyebabkan beberapa hormon tertentu menjadi meningkat Bapak dan Ibu sekalian ya. Supaya apa sebenarnya? Ya supaya memacu tubuh itu untuk ya tetap kondisinya normatif kembali lagi. Tubuh itu kan selalu mengarah kepada keseimbangan kan. Nah, salah satunya Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa salah satunya ya, misalnya bagaimana supaya protein itu bisa diproduksi dengan jumlah yang memadai, maka dia memperbanyak yang namanya ya tadi misalnya HCl ya, atau asam lambung ya. Nah, ini dengan adanya kondisi ketidakseimbangan ini, terutama yang sangat menyolok ketika seseorang selalu aja pemikiran yang ya selalu negatif tadi, itu efeknya akan kepada permasalahan kesehatan lambung ya. Ya, disebut dengan dyspepsia ya, atau gangguan lambung, atau mungkin orang dulu menyebutnya penyakit MAH gitu ya.
Semacam itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Itu disebabkan adanya kekacauan mental seseorang yang selalu dia ya cenderung kehidupannya itu selalu melo ya, melankolis artinya segala sesuatu itu seolah-olah ya dia mengalami neraka dalam kehidupannya, begitulah ya. Itu tentu akan dia dirundung oleh gangguan lambung yang terus menerus atau kronis ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjut. Mudah emosi atau pemarah tadi sebenarnya sudah ya. Tapi ini kita tambahkan, kenapa ini bisa mengarah kepada gangguan hepatitis ya atau gangguan pada hati? Iya, karena sekali lagi kan hati itu kan dia harus memproses aneka macam bahan-bahan baku lah ya yang diperlukan oleh tubuh kan ya, dari nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Anda itu diproses di liver ya atau di hepar ya atau di hati tadi. Tapi ini karena ada sesuatu gangguan emosi-emosi tadi, akhirnya ya tadi beberapa metabolisme yang harusnya berproses dengan baik ini terganggu ya. Kemudian juga dari juga segi sirkulasi darah terganggu ya. Karena semua proses dalam tubuh itu memerlukan sirkulasi darah ya. Karena sirkulasi darah lah yang akan mendistribusikan keperluan nutrisi ya, keperluan dari oksigen ya, keperluan dari hormon ya. Jadi sangat vital ya. Perhatikan ya, kalau orang emosi itu kan Anda perhatikan tuh ya, ketika marah kan mukanya jadi merah ya. Artinya apa? Jantung itu memacunya sangat ekstra gitu ya, sehingga menjadikan tekanan menjadi sangat tinggi ya, sehingga nanti ini tidak menyehatkan karena dia akan mengganggu sistem dari keseimbangan tubuh atau homeostatik tubuh kita terganggu ya. Oke, maka nanti akan menjadikan liver kita, hati kita, hepar kita itu akan rentan terhadap gangguan penyakit ya Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut kita Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya akan kembali lagi di sini, maksud saya ini saya kembali kepada judul awal tadi supaya perhatian ke proporsi dari lingkaran yang itu sangat tinggi sekali ya untuk spiritualitas tadi ya. Sampai 50%. Tetapi sekali lagi, nah ini yang tentunya akan saya jelaskan dulu masalahnya ini ya. Spiritualitas itu berbeda dengan religion ya, dengan agama. Oleh karena itu saya deskripsikan dengan jelas ya, supaya nanti tidak salah paham. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, saya dalam hal pembahasan ini tidak mengkaitkan dengan masalah kepercayaan agama tertentu ya, tapi saya bicara spiritualitas ya, artinya sesuatu yang sangat dalam ya, yang memengaruhi pada pikiran, perasaan, hati nurani Anda dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi related to specific dogma, belief system or divine roles ya. Sekali lagi saya tidak membicarakan mengenai masalah itu ya. Tidak ada kaitannya itu ya. Walaupun sebenarnya realitas kehidupannya Anda memang memiliki keyakinan dan harus kalau di Indonesia kan Anda menyantumkan di KTP Anda gitu kan. Tapi ini bukan itu ya. Jadi supaya dari awal pahami. Oke, kita akan mulai Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan mengambil aja suatu angle ya, sudut tertentu yang dikaitkan dengan masalah penyakit tadi supaya lebih gampang pembahasan saya ya, karena kalau membahas spiritualitas itu sangat luas sekali gitu ya. Tapi dalam hal ini masalah kebencian ya, karena kebencian ini di masyarakat kita juga menjadi sangat viral gitu ya. Sedikit-sedikit langsung kita menyulut ya, atau mengekspresikan kebencian ini dengan berbagai macam gitu ya. Yaitu di YouTube kita, di ya, pokoknya di semua media online, di medsos kita begitu banyaknya, luar biasa ya, sehingga menjadi perhatian dunia ini Bapak dan Ibu. Termasuk ini saya sangat berterima kasih kepada rekan ini epidemiolog yang secara khusus memberikan sesuatu input ya untuk saya sampaikan, saya kreasikan untuk menjadikan edukasi kepada masyarakat dalam situasi pandemi sekarang ini ya.
Oke, jadi kebencian itu secara ini kita kenali dulu ya, kita kenali dulu supaya kita nanti memahami ya, kemudian nanti kita mudah merenungkan ya. Jadi pemahamannya adalah itu dalam bahasa Inggris, tapi ya saya terjemahkan secara bebas saja ya, supaya dia tangkap idenya lah. Jadi sesuatu yang sangat dalam ya, dan itu sangat artinya itu sangat kuat sekali ya, itu hal-hal biasanya disebabkan tentunya masalah emotional dislike, itu artinya sesuatu rasa tidak senang ya, rasa marah ya, rasa benci, rasa Anda tertekan, Anda merasa ketakutan dan sebagainya, itu Anda simpan begitu dalam ya, sehingga nantilah ini di bawahnya itu deep enduring intense emotion expressing animosity ya, anger and hostility towards an persons, group or object ya, artinya begini maksudnya. Itu sesuatu tadi yang serba tidak menyenangkan ya, atau ketakutan atau apapun itu Anda simpan dalam waktu yang lama ya, dan selalu itu muncul di dalam ekspresi Anda dengan kata-kata ya, dengan perasaan yang sangat tadi galau gundah, mungkin juga sampai Anda mengalami sesuatu mungkin ya aneka macam lah kekacauan mental ya. Nah ini baik itu dari muncul dari perorangan, kemudian dari grup mungkin atau dari objek tertentu, itu dimensinya bisa masuk ke ranah itu semua ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, hal yang perlu untuk dipahami lebih lanjut bahwa semuanya itu tadi ya, sesuatu ketidaksenangan, ketakutan, kebencian ya, gambarannya seperti itu yang Anda simpan dalam waktu yang lama dan selalu muncul di dalam setiap ekspresi Anda ya, ini akan menghancurkan kebahagiaan Anda ya. Itu pada poin yang paling bawah ini ya. Dan ini disampaikan juga oleh Sigmund Freud yang sebagai bapak psikologi dunia ya, ini yang tentunya dengan pernyataan ini mohon juga bisa dimasukkan dalam memori kita bahwa hal-hal semacam itu betul-betul akan menghancurkan kebahagiaan kita ya. Bahkan saya mungkin memudahkan supaya Bapak dan Ibu sekalian mengingat ya. Jadi begini, ini moga-moga ini kata-kata yang sarkastis saya ini akan diingat gitu ya. Jadi Anda itu meracuni tubuh Anda ya, Anda meracuni tubuh Anda, tapi Anda itu berharap orang lain yang mati, Bapak dan Ibu sekalian. Inilah kebencian. Nah, moga-moga kata-kata yang sangat sarkastis ini ya, sangat tidak enak didengar ini, moga-moga diingat terus ya. Supaya Anda itu apa? Jadi Anda meracuni tubuh Anda, tapi Anda mengharapkan yang mati itu orang lain. Itulah kebencian ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, saya sedikit agak menukil ini supaya menjadi apa ya, eksplorasi orientasi lah ya begitu ya. Dari perspektif secara natural apa ya. Jadi kebencian itu secara natural itu memang merupakan bagian dari sifat instinktif kita ya. Karena instinktif juga hewan juga mengalami suatu perangai kebencian tertentu ya pada tingkat-tingkat tertentu ya. Tapi kita tidak membicarakan sampai ke sana. Tetapi begini Bapak dan Ibu sekalian, ini disebabkan Anda rasa takut, Anda merasa terganggu ya, karena ini arahnya ke survival ya. Anda beradaptasi supaya Anda itu bisa eksis ya. Oleh karena itu Anda menjadi agresif ya, menjadi menyerang kepada orang lain yang seharusnya Anda sadari bahwa itu tidak benar gitu. Karena manusia juga memiliki insting rasa cinta kasih ya. Karena dia sepenanggungan sebagai manusia yang harus saling menolong dan sebagainya, ada itu. Tapi kalau Anda sudah istilahnya terjangkit lah ya, atau mengalami suatu rasa kebencian ini, semua tadi insting-insting yang baik tadi semuanya akan tenggelam. Oke, sekarang saya akan bicara dari perspektif psikologinya. Nah, ini tentu yang saya ya jujur ya, saya tentu terpengaruh oleh paham Abraham Maslow ya. Ini adalah seorang ahli behavior fisiologi ini ya. Jadi sekali lagi ini dia menyatakan ini karena adanya suatu histori atau akumulasi dari pengalaman-pengalaman pribadi masa lalu Anda ya.
disebabkan adanya ya tadi mungkin ketakutan, kemarahan, ketidaksenangan macam-macam ya, itu terakumulasi sedemikian rupa. Tetapi ini tentunya ya ada masyarakat yang cepat segera melakukan moving ya, artinya itu mau melakukan sesuatu perubahan ya, tentunya perubahan yang menuju baik ini ya. Tapi maaf ya, di Indonesia ini mendapatkan sorotan tajam karena masyarakatnya dianggap tidak, atau ya istilahnya itu kedewasaannya apa ya, maaf ya, artinya itu dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita dianggap ya paling rendah. Ini sangat mengenaskan. Terbukti apa? Mudahnya marah, mudahnya ketersinggungan ya. Begitu masifnya di medsos kita tentang masalah caci makian, hasut menghasut ya. Nah itu tentunya menjadi semacam parameter untuk dunia luar melihat bangsa kita atau masyarakat kita ya, sehingga masyarakat kita sering mendapatkan semacam kritikan ya, atau semacam apa ya, bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang selalu terlambat dewasa ya, dan banyak mengalami masalah neurotik ya, terbukti adanya macam-macam ya apa ya, tidak bisa dipungkiri ya, Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang sering dilanda oleh masalah terorisme ya, yang sampai sekarang ini pun masih selalu menjadi semacam polemik gitu ya. Tapi ya itu realitas ya, seorang masyarakat pun juga tidak mudah dibodohi begitu ya, dengan mudah akan melihat. Oke, tapi ini tidak saya bahas panjang lebar. Kemudian dari perspektif sosial ya, jelas lah ya, kalau perspektif sosial tadi, contoh misalnya kemarin kita kan melihat ada, kita juga agak kaget gitu ya, tapi fenomena bahkan itu menjadi sesuatu apa ya namanya, ketika anak-anak dari pondok pesantren yang cukup besar ya Bapak dan Ibu mau dilakukan vaksinasi, ketika itu dari para ini nakesnya, para gugus dari pengendalian COVID ini, dia mempersiapkan ya tempat duduk karena jumlahnya itu secara serempak gitu ya, supaya nanti di dalam satu ruangan begitu para santri-santri duduk, disetelkan musik, maksudnya supaya tidak boring gitu ya, memberikan suasana lah yang nyaman. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Semuanya menyumbat, telinganya disumbat ya pakai kedua tangan, kan menjadikan agak pemandangan yang unik gitu ya. Tapi sebenarnya kita tahu ya, itu adalah sesuatu pengaruh secara ya tadi adanya suatu dogma, adanya suatu pemahaman dan sebagainya. Ini perspektif sosial semacam ini terkadang harus juga mendapatkan suatu perhatian tertentu ya Bapak dan Ibu sekalian, dan itu terstruktur dan itu bahkan menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi pembelajaran sosial ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, dasar kebencian ini bagaimana? Dasarnya itu apa ya? Itu saya memberikan semacam wawasan secara sederhana ya, itu the devaluation of the victim ya. Jadi karena Anda merasakan adanya sesuatu perbedaan ya, padahal di dalam masyarakat itu perbedaan itu kan merupakan sesuatu faktor dinamika kehidupan yang harusnya itu disikapi secara arif gitu ya, artinya secara arif ya kita melakukan proses pembelajaran untuk saling ya tadi saling sharing gitu ya, saling tukar menukar ya, saling untuk memahami di antara kedua, bukan kemudian Anda melakukan justifikasi atau melakukan semacam penghakiman ya, bahwa oh ini tidak benar, oh ini kafir. Kan kita lihat aja Bapak Ibu sekalian di masyarakat kita, pernyataan-pernyataan itu bahkan menjadi polemik nasional kan, kafir kaladanya semacam itu. Inilah yang menyebabkan terjadinya kebencian ya. Anda melakukan devaluasi ya, artinya memberikan penilaian rendah terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ya pemahaman Anda ya, atau keinginan Anda ya, atau paham Anda ya. Itu semuanya Anda devaluasikan ya, artinya Anda
sisihkan dan merendahkan gitu. Dan ini terjadi suatu victim ya, artinya nanti Anda akan menimbulkan kebencian ya, nanti Anda dengan mudah akan memberikan ujaran-ujaran tentang masalah ya ketidakpantasan gitu ya, menganggap orang lain itu jelek gitu ya, orang lain itu ya pokoknya yang benar itu hanya diri Anda sendiri aja. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian ternyata ya di bawahnya the ideology of the hater, artinya dari suatu ideologi. Karena ideologi ya, itu tadi yang sudah di depan tadi kan deskripsinya dia terstruktur gitu, suatu terlembaga, sesuatu yang bersifat katakanlah institusi gitu ya, dan itu menjadi sangat menguat sekali karena Anda dari ibaratnya dari bayi ya, itu Anda mengalami suatu ritus-ritus yang dikaitkan dengan ideologi tadi ya. Tapi tentu Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita memiliki suatu tataran kedewasaan yang normatif begitu, karena kita adalah hidup bermasyarakat secara heterogen ya. Masyarakat heterogen diharapkan ya tadi adanya toleransi lah ya terhadap sesuatu supaya kita apa bisa berkembang bersama menuju pada kebaikan dan kemajuan. Ini kan teori sosialnya kan semacam itu ya. Tapi ini di Indonesia akhir-akhir ini ya dirasa itu ada sesuatu ketidakberesan ya. Oleh karena itu perlu adanya permenungan semua manusia ya, terutama para pendidik ya, para tokoh masyarakat ya, untuk mau berkontemplasi ya, mau mawas diri sehingga ya Indonesia ini ya jangan selalu dalam rekod-rekod untuk prestasi dari kemajuan secara umum gitu ya, selalu di ranking-ranking terbawah terus gitu ya. Ini tentu sangat menjadi keprihatinan kita ya, dan ini sangat relevansinya sangat tinggi sekali. Dan ini dampaknya atau parameternya juga bisa kita mudah kita kenali Bapak dan Ibu sekalian ya. Adanya reduce simpati, loss of empathy. Apa ini? Ya perhatian kita terhadap suasana dari atau situasi dari orang per orang atau interaksi dari yang lain itu sangat kurang Bapak dan Ibu sekalian. Contoh misalnya Bapak dan Ibu sekalian, kita melakukan pembiaran aja anak yang baru SD kelas 2, kelas 3 ngerokok di depan umum. Itu kita nggak ada rasa simpatinya untuk apa? Ya minimal memberikan semacam nasihat lah ya. Karena itu satu tidak pantas, kedua juga akan merugikan kesehatan dan sebagainya. Ini semuanya sudah nggak ada lagi, masyarakat kita nggak mengenali lagi gitu ya. Ada seseorang yang misalnya dicopet ya di dalam suasana yang keramaian gitu. Ada orang yang tentunya bisa secara kolektif bersama-sama membantu orang yang menjadi objek pesakitan tadi ya, yang dicopet tadi ya, harusnya segera ditolong bersama. Tapi kadang sering terjadi pembiaran gitu aja kan, sehingga para pencopet, para begal ya, para garong itu punya keberanian yang makin agresif gitu ya. Dan di Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang tingkat kejahatannya tertinggi Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga sangat memprihatinkan ya. Nah, kalau empati itu ikut merasakan. Nah ini tentunya kalau ikut merasakan itu biasanya dia punya pengalaman yang juga penderitaan yang sama ya, misalnya orang yang pernah merasa kehilangan HP, betapa sakitnya orang yang kehilangan HP ketika ada orang yang HP-nya mau dicopot, dia punya spontanitas yang bagus ya. Dia menolong gitu ya, atau bagaimana caranya supaya terhindar tidak terjadi pencopetan. Karena dia pernah merasakan, itulah namanya empati. Ya. Gambarannya secara sederhana begitu. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi orientasi tadi selalu saya arahkan kepada masalah kesehatan, karena memang tema ini sebenarnya kaitannya dengan masalah kesehatan ya Bapak dan Ibu sekalian. Dari awal saya sudah menyatakan saya tidak terlalu condong pada pembahasan yang bersifat religion. Dari awalnya sudah saya sampaikan, walaupun dalam hal ini memang faktanya begitu ya, adanya seperti yang Anda baca ya, poin yang kedua itu the ideology of the hater, itu memang nyatanya di Indonesia begitu gitu ya. Ya ini menjadi sorotan dunia gitu ya, karena Indonesia ini termasuk negara yang plural ya. Plural itu artinya itu aneka macam, keragaman beragama, keragaman katakanlah suku, keragaman itu suatu realitas, dan itu merupakan sesuatu
eh, apa ya, keajaiban Bapak dan Ibu sekalian ketika bisa tanggal 17 Agustus 1945 bisa terjadi sesuatu deklarasi kemerdekaan. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Ini suatu amazing ya, luar biasa, ini sesuatu keajaiban ya. Ini keajaiban yang sangat mulia, ini ya harus kita jaga bersama gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi tentunya dalam hal ini saya kaitkan dengan masalah gangguan-gangguan kesehatan ketika orang melakukan kebencian itu memang benar ya. Karena itu tadi saya membuat pernyataan yang sangat sarkastis, moga-moga selalu diingat ya. Anda itu meracuni diri sendiri, tapi Anda itu mengharap yang mati orang lain. Itulah kebencian ya. Oke, ini satu lagi dengan statement saya yang saya ulang sampai 3 kali. Moga-moga ini menjadi sesuatu yang bisa masih selalu ingat di memori Anda. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya sedikit sekarang akan membahas tentang masalah isi sekali lagi status ya. Penting kan Bapak dan Ibu sekalian, status kesehatan Anda ya. Manusia itu selalu dalam interaksi tadi, sehat, sakit, gejala, itu selalu dalam kesatuan tubuh kita gitu ya. Bahkan kita kadang masih rancu ya antara sakit dengan gejala, antara seseorang merasakan gejala dengan sehat ya. Contohnya memang orang yang tidak memiliki tanda gejala misalnya pada saat-saat, dan ini sangat populer sekali ya, sakit ya, terutama antara sakit dengan gejala ini sering overlapping yang dimana mungkin akan menjadikan kondisi kita tidak cukup bagus ya. Karena contoh yang sering saya kemukakan ya, anak kecil dalam kondisi tertentu sebenarnya dalam proses untuk mengembangkan imunitas ya, misalnya gejala demam gitu ya, tapi ini segera langsung dihantam dengan obat-obat untuk anti demam misalnya. Ini akan menjadikan tubuh tidak bisa berkembang secara optimal Bapak dan Ibu sekalian ya, terutama masalah perkembangan anak ya, yang menuju kepada katakanlah kelengkapan secara sistem imunitasnya di dalam tubuh ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini saya gambarkan aja langsung ya. Kalau perawatan ya tentunya yang faktor yang diutamakan nutrisi ya, yang tentunya selain itu olahraga, kemudian ada istirahat dan sebagainya, tapi yang artinya itu poin utamanya gitu ya. Kemudian kalau gejala apa? Ya tentunya Anda jangan langsung main geber obat gitu ya, tapi bagaimana melakukan revitalisasi ya, artinya itu penguatan, empowering ya, untuk masalah imunitas ya, sehingga nanti gejala ini akan menjadi sesuatu bagian integratif tubuh kita dalam rangka apa? Menyusun ketahanan tubuh kita. Nah, ya, secara natural sehingga itu seumur hidup akan melekat di dalam tubuh kita ya. Nah, jadi kalau vaksin itu kan bersifat artifisial ya, artinya sesuatu rekayasa untuk membantu bagaimana supaya imunitas tubuh kita itu kuat ya, sehingga nanti kalau ada penyakit masuk itu tidak akan menjadi tingkat keparahan gitu ya, kan semacam itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi yang namanya menjaga revitalisasi tubuh atau menjaga imunitas tubuh itu merupakan sesuatu proaktif ya. Anda harus melakukan secara sengaja ya, secara bahkan kalau perlu diprogram ya, sehingga nantinya dengan baik akan menciptakan imunitas tubuh Anda yang permanen ya. Nah, kalau sakit ya itu tentulah ya, itu Anda harus melakukan medikasi atau pengobatan ya, sesuai dengan masing-masing penyakitnya, dan masing-masing penyakit memiliki obat yang secara spesifik itu harus Anda jalankan ya, untuk untuk pengobatan tubuh Anda ya. Saya lanjut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya tentu akan bicara tentang jamu ya, tapi jamu ini langsung saya ganti aja pada ya natural golden green kencona atau NG2 kencona ya. Yaitu sifatnya juga bisa melakukan medikasi ya. Karena terbukti kita memiliki lebih dari 30 macam tanaman obat ya, atau herbal ya. Di antara kandungan zat aktifnya yang sangat populer ada kandungan terpenoid, alkaloid, fenolat ya. Dan itu sudah sering kita ya sedikitlah kita uraikan begitu ya. Walaupun tentunya tidak mungkin mendetail ya di dalam agenda online semacam ini ya. Kemudian dia juga masalah-masalah yang dikaitkan dengan masalah tadi ya, perawatan ya atau maintenance, itu faktor kan nutrisi kan. Ya tadi karena dari sekian banyak herbal tadi itu memiliki
cukup baik ya, kandungan asam amino, asam lemak, polisakarida, mineral, vitamin, dan serat juga ya, tentunya serat yang larut dalam air ya, karena ini diberinya dalam konsentrat liquid ya. Kenapa demikian ya, supaya kita bisa memasukkan sekian banyak tadi komponen-komponen tadi ya, dalam bentuk serbuk, dalam bentuk ini kan sangat susah, dalam bentuk pil apalagi kan tidak mungkin ya, itu kita akan, oleh karena itu kita melakukan suatu teknologi maupun industri yang cukup tinggi ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian bagaimana untuk masalah tadi untuk gejala tadi ya, gejala ini sifatnya dia sebagai supporting ya, dia akan melakukan bagaimana membantu untuk supaya keseimbangan hormonal yang tadinya kacau ya oleh kondisi kesehatan yang tidak baik ya, metabolisme kemudian bisa dioptimalkan ya, kemudian regenerasi ya dari sel-sel, karena tubuh kita itu setiap detik kehidupan kita itu kita selalu berubah ya. Ada beberapa sel yang dia harus berganti dalam hanya sekian katakan sekian menit ya, harus berganti ya. Seperti lambung Anda itu setiap kali 40 menit ya, bagian dari jonjot-jonjot mukosanya itu dia akan berubah, akan terjadi regenerasi ya, sampai ke beberapa bagian usus tertentu ya. Bahkan ada yang lebih cepat lagi ya untuk terjadi regenerasi ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi saya menyampaikan bahwa nantinya NG2 ya, dan kita telah membuktikan dari selama hampir 2 tahun selama masa pandemi ini senantiasa yang namanya NG2 mendampingi dalam situasi pada saat seorang divaksin ya, sehingga bagaimana supaya mendapatkan tingkat stabilitas dari terbentuknya respon antibodi misalnya ya, dan itu sudah bahkan sampai masuk ke laboratorium ini ya datanya, dan ternyata memang benar ya. Kemudian bagaimana kalau seseorang sudah terkena, ini tentunya dalam masalah treatment ya, pengobatan. Ini ternyata juga demikian ya, dia mampu untuk memberikan sesuatu upaya ya pada tingkat seluler nih ya, misalnya membantu proses apoptosis, artinya tuh penyakit diharapkan dengan adanya mengonsumsi NG2 ketika Anda terinfeksi COVID-19 ini tidak akan memberat ya, dengan catatan tentunya ya faktor-faktor nutrisi dan sebagainya, karena ini kan supporting ya, bukan menggantikan nutrisi ya, bukan menggantikan obat gitu ya. Ini jangan disalahpahami begitu ya, karena ini kapasitas yang namanya jamu itu ada beberapa hal yang sudah selalu kita sampaikan ya, pada tingkat tertentu dia ini sebagai imunostimulan ya, karena imunostimulan bukan berarti imunitas kita itu langsung ketika Anda mengonsumsi itu langsung ya seperti model bimsalabin ya, bukan ya. Untuk mendapatkan imunitas yang lebih baik Anda harus mendapatkan asupan nutrisi yang tentunya optimal juga ya. Anda juga harus tentunya didukung oleh olahraga ya, dan seterusnya. Bahkan mungkin akan terjadi yang namanya kolaborasi antara obat tadi dengan NG2 dan ini sudah sering kita terapkan ya, karena apa? Dalam kondisi tertentu ya, misalnya peran dari NG2 untuk meningkatkan dari penyerapan nutrisi ya. Sisi yang lain nanti dia akan mengurangkan efek samping ya. Karena apa? Dia mampu untuk mengikat beberapa senyawa-senyawa residu ini untuk mudah dibuang oleh tubuh ya. Dan ini juga sudah melalui penelitian dan panjang, dan kemarin selama ini apa namanya COVID-19 ya, dari awal bulan Maret lah kira-kira ya, tahun 2020 ini Kenkona ini sudah kita terapkan ya, kita aplikasikan kepada masyarakat ya, walaupun dalam random sampling ya, karena keterbatasan dana maupun juga keterbatasan dari jumlah untuk distribusinya gitu ya. Karena pada saat itu ya kita hanya mengandalkan aja para relawan ya, untuk bisa kita memiliki peran andil lah ya, walaupun sekecil apapun kita akan selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup sekian penyampaian kami, dan saya harapkan ada diskusi yang lebih interaktif ya, sehingga mungkin akan banyak pembelajaran yang akan kita peroleh. Saya ingatkan Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa 3M, kemudian 3T dan imunisasi ya. Dalam hal ini tentunya
vaksin yang kami maksud ya. Sekali lagi jangan lupa kita melakukan protokoler tersebut, dan itu merupakan bagian dari strategi untuk kita melakukan secara prevention ya. Pencegahan adalah lebih baik daripada kalau kita sudah terkena penyakit ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat selalu.